warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB. Saat ini sedang nyantai di dalam kamar Kang Mas. Kita berleha-leha, kita siap-siap ke peraduan bahasanya, Cak. Tapi tentu saja ternyata IWB tidak bisa berdiam diri, karena bagaimanapun ada sebuah terawangan yang super hot. Terawangan ini berkaitan dengan berita juga di salah satu media yang ternyata klop dengan terawangan IWB saat ini. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya ini bukan hal baru, walaupun jujur IWB sudah pernah bahas kesampaian semuanya bahwa kita tahu di Eropa sendiri Honda secara global sudah memperkenalkan generasi terbaru New PCX 125. Jadi generasi yang sudah kita bahas sebenarnya, karena di tanah air sebenarnya akan menggunakan nama PCX 160, akan tetapi di Eropa nantinya akan menggunakan label 125. Walaupun teman-teman semuanya, Honda ternyata hanya memperkenalkan. Jadi belum tentu generasi tersebut sudah dirilis di negara-negara Eropa. Belum tentu, Cak. Karena IWB kemarin di Spanyol, kita sudah cek langsung ke dealer besar di sana, di Barcelona. Ternyata secara official Honda Spanyol belum meluncurkan ya generasi terbaru New PCX 125. Jadi generasi yang paling fresh yang sudah pernah kita bahas, dan teman-teman semuanya pastinya memang tidak ada rahasia di antara kita. Karena Ibu sudah share kesampaian semuanya, batoknya seperti apa, sosok lampunya kayak apa, kita sudah sketsa kesampaian semuanya. Dan ternyata itulah memang generasi yang sebenarnya IWB bahas. Jadi sayang sekali ya, sayang sekali unfortunately teman-teman semuanya semua sudah dibeberkan secara gamblang di ajang EICMA. Tapi tentu kita nggak afdol kalau nggak bahas detailnya seperti apa, karena tentu saja IWB ingin menjabarkan kesampaian apa saja yang berubah dan bagaimana sosoknya. Kita akan beberkan ke semuanya dalam sebuah presentasi gambar yang kita dapatkan dari EICMA tentunya ya, jadi dari Eropa, sehingga akan memberikan gambaran kesamaan semuanya. Seperti apa PCX 160 tanah air nanti, apakah memang identik seperti itu atau ada perubahan? Kita langsung bedah detailnya di sini, Cak. Nah, ini dia, Cak, generasi terbaru New PCX 125 yang nantinya akan diluncurkan di Indonesia dengan label New PCX 160. Teman-teman semuanya, kalau sampean mengikuti IWB, Iwan Banaran pasti sampean sangat ingat ya, pasti ingat ya, bagaimana IWB menggambarkan ke sampean bagaimana lampu atau headlamp dari PCX terbaru ini tidak lagi menggunakan model sebelumnya, akan tetapi sudah berubah menggunakan model dual kin eyes. Jadi teman-teman, kalau kita lihat juga ada pemisah di bagian tengah sini, dan IWB sudah jabarkan dari sketsa Iwan Banaran. Ayo, sampean ingat nggak? Kalau nggak ingat, oke, IWB tunjukkan ke sampean ya, biar sampean ingat gitu ya. Jadi tercerahkan. Nah, ini dia coretan IWB, Kang Mas ya. Saya bisa bandingin bagaimana bentuk coretan IWB di masa lalu yang IWB sudah menekankan sekali lagi akurat lagi, Cak. Lampunya bentuknya seperti ini ya. Jadi dual kin eyes, ada pemisah atau ya separate lah bahasanya, separate atau pemisah di bagian tengah sini, dan ternyata akurat bentuk dari headlamp New PCX terbaru ini seperti yang sudah Ibu jabarkan sampai semuanya. Nah, jadi itu, Cak ya. Jadi kalau kita perhatikan, coba kita intip dulu Kang Mas ya. Oke, nah ini dia, Cak, bagaimana IWB sudah jabarkan bentuk dari headlampnya yang sekali lagi akurat. Alhamdulillah Kang Mas ya, ternyata terawangan IWB ajan lampas lumpuh, ajan lampas lumpuh serat jiwa, pedang setan mantili masih akurat. Seperti ini Kang Mas ya, bentuk lampunya, dan alhamdulillah akurasinya sangat-sangat tinggi, di mana shape-nya di sini seperti ini ya, tekuk, dan ini juga sama, teman-teman. Coba sampean buka lagi video IWB yang masa lalu ya, kita sudah juga upload buat semuanya, dan lampunya seperti ini Kang Mas. Yes ya. Jadi memang kalau saya nanya apakah PCX yang akan diluncurkan AHM nanti akan sama dengan Eropa ini, Cak IWB? Yes. IWB sudah katakan yes. Jadi tekankan di sini dari coretan IWB juga akurat headlampnya seperti ini Kang Mas ya. Jadi dari sini sama sudah tergambarkan ya, tercerahkan bahwa ternyata sekali lagi IWB akurat terawangannya, bentuk muka dari New PCX yang terbaru nanti, dan kita duga akan diluncurkan di awal Desember atau ya mungkin minggu depan, Cak ya. Mungkin lebih enaknya ya, sebab disebut awal Desember, diperhatikan sangat dekat sekali ya. Jadi seperti ini sosok lampu dari PCX yang terbaru yang sudah diperkenalkan di ajang EICMA. Dan teman-teman, walaupun shape dari lampunya yang kita katakan lebih sporty ya mungkin ya, walaupun kita harus adaptasi karena ada beberapa perombakan yang membuat sosok dari New PCX ini
sepertinya terlalu lancip. Tapi kalau kita perhatikan secara general memang ini ada improvisasi di mana lampunya lebih garang dan teman-teman di sini ada yang namanya DRL. Jadi di sini tetap nyala Kang Mas ya. Jadi jangan khawatir walaupun lampunya berubah, tapi identitas DRL tidaklah hilang. Nah, seperti ini sosoknya. Ada revisi di bagian headlampnya, direvisi pula di bagian visornya. Jadi visornya juga berubah, lebih mengkotak untuk bahasa desain dari body-bodinya. Dan jika kita perhatikan di bagian area bawah sini juga sama ya fendernya, ternyata nggak banyak perombakan. Akan tetapi yang paling kentara tentu bagian lampu stop lamp dan juga di bagian lainnya, khususnya di bagian stang cover. Nah, cover stangnya juga berubah sesuai dengan terawangan IWB di mana covernya menggunakan ala Forza. Cak, kita lihat. Oke, nah teman-teman, ini adalah shape body dari bagian agak ke samping ya Kang Mas. Jadi kalau kita perhatikan memang ada perombakan yang mungkin kita harus adaptasi teman-teman, sebab kalau sampean melihat atau ingat yang namanya PJ itu selalu menggunakan stang telanjang, tapi untuk generasi terbaru sesuai dengan penjabaran dan terawan IWB sudah menggunakan cover stang. Jadi modelnya ala Forza lancip ya. Kita akan intip nanti dari dekat. Dan generasi terbaru juga sudah ada subtanknya, Cak. Jadi sekali lagi akurat lagi IWB jabarkan sama semuanya ya, bahwa suspensi belakang sudah menggunakan tabung atau subtank dan ini terbukti di Eropa kemarin juga sama ya. Jadi model tabung seperti ini Kang Mas ya. Untuk bagian lain-lainnya detailnya mungkin sekilas agak mirip, tapi sebenarnya berubah semuanya, Cak. Detail sampingnya ini berubah. Bagian area samping ini juga berubah. Informasinya di bagian samping ini ada perombakan di tebengnya yang sedikit lebar. Memang disengaja, Cak, untuk memproteksi pengendara supaya lebih terlindungi dari angin. Jadi secara secara tebeng memang lebih gemuk dibandingkan dengan sebelumnya, lebih mekar mungkin ya, lebih tepatnya. Dan untuk semakinya masih sama. Lalu untuk kaki-kakinya juga masih sama, Cak. Kaki-kakinya masih menggunakan pelek yang sama, nggak berubah karena memang sudah cakep ya untuk pelek-peleknya. Kemudian knalpotnya sama dan di bagian belakang juga berubah lampu-lampunya. Kita intip nanti, kita intip lainnya, Cak ya. Ini bagian secara looks bagian samping warna putih, Cak. Nah, ini Kang Mas yang WP tekankan ke samping tadi, bagaimana bentuk lampunya. Sekali lagi bagian headlampnya yang sudah berubah dengan model dual kin eyes. Kita seperti ditarik desain Vario zaman masa lalu ya, Vario atau mungkin ala-ala CBR ya. Kalau kita perhatikan Kang Mas ya, karena di sini bagian lampu tengahnya dipisah, tidak lagi menyambung jadi satu seperti sebelumnya dan ini memberikan feel lebih agresif. Lalu di bagian area sini, nah DRL-nya itu termasuk lebar, Cak. DRL-nya ditarik oleh Honda dari ujung sini sampai ke bagian bawah sini dan di bagian ujungnya sini juga tetap nyala. Akan tetapi untuk bagian vertikal atasnya ini ada lampu sennya. Jadi lampu sen tetap ditaruh di sana. Jadi kalau sampean tidak menyalakan lampu sen ya berarti ini hanya putih aja, Cak. Jadi nggak ada illumination atau warna kuning yang nongol. Tapi pada saat saya menyalakan hazard ataupun lampu sen maka akan menyala di bagian ujung atasnya. Dan teman-teman, kita lihat juga di sini seperti ada kayak lidah ya. Jadi kayak kalau kita lihat tarikan dari layer untuk bodinya juga lebih menjorok di bagian bawah sini ya, teman-teman. Dan di bagian sini juga sama, Cak. Di bagian area sini juga kayak ada tekukan-tekukan. Jadi memang banyak tekukan dan membuat feel dari motor ini menjadi lebih agresif sih, mengkotak-kotak gitu, Cak. Kita intip lainnya ya, Kang Mas ya. Nah, ini kalau kita intip dari belakang, Cak. Jadi dari belakang ini memang tidak ada konfirmasi apapun perombakan dari sisi CVT-nya, engine-nya. Kan sekali lagi kita selama ini memang berharap akan ada gebrakan dari Honda untuk meracik VTEC. Akan tetapi mungkin Honda merasa dengan engine yang sekarang ada sudah cukup untuk melawan NMAX mungkin ya. Jadi mereka dari kacamata Honda maksudnya itu mereka tidak merombak apapun di bagian CVT. Jadi hanya mapping di bagian engine-nya, efisiensi bahan bakar ditingkatin, kemudian juga kelistrikannya. Jadi kalau kita perhatikan di area sini juga masih mirip ya, Cak, ya, identik ya. Hanya beda di bagian suspensi belakangnya sudah menggunakan model tabung, Cak, subtank. Jadi seharusnya lebih nyaman, lebih empuk. Dan jika kita perhatikan memang sepertinya untuk generasi terbaru ini pun belum ada adjuster atau penyetingan kekerasan, Cak. Jadi kalau kita lihat semuanya secara default ya, jadi sudah dihitung oleh Honda. Defaultnya jadi nggak usah diutak-atik. Dan ini sudah ada subtank untuk memastikan kinerja dari suspensi tetap prima pada kondisi jalan rusak ataupun jalan lembut ya, jalan mulus maksudnya.
Dan di area sini kita lihat Cak ya, cover-covernya, cover CVT-nya sama, box filternya juga nggak banyak berubah. Sementara di area sini berubah total. Kalau kita perhatikan detail dari area sini berubah. Dan di bagian area sini lebih mekar, sekali lagi episode terangkan tadi. Honda merevisi di area sini untuk memproteksi pengendara di belakangnya dari hempasan angin supaya sampean semuanya lebih nyaman. Itu yang kita dapatkan di dan bagian area sini Cak, lihat nih. Cover stangnya di cover. Jadi sekarang motor Honda Matic sepertinya yang telanjang stangnya semuanya di cover, kayak Scoopy sudah di cover atau ditutup. Sementara sekarang ini Picek juga menggunakan cover. Jadi covernya juga shape-nya mirip banget dengan Forza, agak agresif, ada cekungan di sini, jeglong begitu Cak. Declare warna silver. Dan jika kita lihat dari jauh seperti ini, lampu-lampunya juga berubah Cak. Lampunya kalau yang terbaru ini ditarik oleh Honda agak berbeda. Jadi memang memiliki karakter yang sedikit berbeda walaupun secara filosofi, secara pendekatan masih identik dengan sebelumnya. Kita lihat lainnya Kang Mas. Nah ini kalau kita intip dari belakang banget Cak. Jadi kalau kita lihat dari belakang maka lampu dari Honda Picek yang terbaru ini ada revisi. Jadi kalau kita lihat seperti ini Kang Mas ya. Kalau kita lihat shape-nya sekali lagi, bagian tabbingnya memang gila Mas, mekar banget ini Cak. Lihat nih, mekar banget ya sini ya. Mungkin kalau dilihat dari sekilas kok kayaknya masih lebih elegan yang lama ya kayaknya. Tapi kalau dari fungsi dan juga kepadatan bentuk looks-nya, ini lebih padat yang terbaru. Lihat aja nih, bagian stangnya yang sudah lebih rapi ya. Kang Mas nggak telanjang. Dan bagian area sini ya, teman-teman semuanya sudah ada subtanknya, memberikan feel lebih mewah. Dan di bagian ujung atau end cap mufflernya sama, tidak berubah. Dari sini kita lihat adalah sosok dari New Picek 125 yang nantinya akan menggunakan nama 160 dengan engine yang 160 seperti sekarang dari AHM nantinya Cak. Seperti ini ya. Nextnya kita lihat. Yes, untuk bagian depan masih sama Kang Mas ya. Di bagian depan ini menggunakan model 2 piston. Jadi ini kelebihan dari motor Matic Honda yang rata-rata menggunakan rem 2 piston untuk generasi Maxi-nya ya, yang gede-gedenya. Dan kemudian peleknya sama Kang Mas ya. Lalu untuk bagian rem-remnya sudah menurut model bolong-bolong dan di sini ada kisi-kisi. Dan juga kalau kita lihat Kang Mas memang gini teman-teman. Kalau dari secara teknis maksudnya dengan model lubang-lubang ini akan cepat melepas panas. Jadi konsistensi rem akan lebih terjaga dibandingkan dengan lempeng aja nggak ada kontur sama sekali. Jadi kalau untuk bagian bottom suspensi teleskopiknya juga masih sama, nggak berubah. Dan untuk generasi Eropa ada mata kucing di sini Cak. Seperti ini, shape dari fendernya juga kelihatannya sama, nggak berubah. Tapi di bagian area sini berubah, di bagian area kakinya berubah Cak. Kita intip lainnya. Nah, yang paling mencolok tentunya di bagian area stangnya. Untuk area stang Cak, bagian kiri jangan samakan dengan versi Eropa nantinya. Karena di versi Eropa sama kemana bukan di sini ada throttle heater ya. Jadi memang ada bagian tombol di sini. Ini berfungsi untuk memanaskan bagian gripnya. Jadi memang di suhu yang panas, dingin kok jadi panas sih. Maka bagian gripnya akan memanas dan ini adalah tombol untuk memanaskan. Kalau Indonesia nanti nggak ada heaternya ya. Jadi kita hilangkan yang ini. Tapi di area sini seharusnya sama. Di mana kita lihat tombol ada traction control. Jadi ada tombol traction control. Dan di depan ini kita nggak tahu ya depan ini adalah tombol apa nih, apakah menu? Kita harus pastikan dulu, tapi yang jelas secara tuas maka di depannya ini antara dia high beam atau pengatur atau lampu tembak, atau mungkin memang betul ini adalah untuk mengatur menu-menu dari speedometer. Kita akan intip nantinya. Dan di sini Cak ada tombol-tombol yang mana memastikan bahwa sepertinya untuk yang generasi Eropa memang sudah ada koneksi handphone. Sepertinya Cak ya kalau kita lihat. Dan memang sih kalau dari beberapa informasi di luar negeri Eropa ada generasi tertingginya untuk Picek yang terbaru nantinya itu. Jadi memang yang paling lengkapnya Cak, termasuk dari speedometernya sudah TFT LCD. Nah ini adalah klakson lampu sen ya teman-teman. Jadi seperti ini dan karena dia menggunakan cover maka kelihatannya lebih rapi aja Cak. Lihat nih bentuknya mirip dengan Forza yang kita kenal. Lebih agresif ya Kang Mas ya. Jadi lebih mewah, lebih rapi. Ada emblem Honda di sini, lalu di bagian area sini clear warna silver oleh Honda. Nah, ini di bagian area atasnya, Cak. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini shape-nya, mungkin kita agak janggalnya pewarnaan di area sini ya. Putihnya terlalu banyak sepertinya, jadi terlalu outstanding, terlalu eye catching. Tapi kalau kita lihat dari view atas ini, kita menemukan sebuah desain yang memang muskuler ya, bagian atasnya sini.
dan bagian speedometernya lebar banget. Untuk yang ini adalah varian tertingginya, Cak. Jadi ada informasi varian tertingginya menggunakan TFT LCD, tapi yang varian yang standarnya itu masih menggunakan display dengan backlight warna dark blue. Itu yang kita dapatkan. Jadi kalau kita perhatikan tuas-tuasnya seperti ini Kang Mas ya. Dari playnya, Cak. Nah, ini adalah ini adalah gambar, maksudnya gambar dengan warna biru yang kita bisa simpulkan bahwa memang knalpotnya fix 100% identik dengan yang lama, Cak. Jadi Honda melakukan revisi di bagian area sini ya. Jadi anti slipnya, bagian kaki untuk selonjorannya, dan di area sini ini ada cekungan ke dalam dan ini nongol keluar. Memang sekali lagi Honda memastikan bahwa pengendara diharapkan akan terlindungi dari angin. Jadi wind protection-nya lebih bagus dengan bentuk dari tapping yang lebih lebar. Ini bagian lampu-lampunya Kang Mas. Jadi lampunya ini memang secara default yang nyala area sini, dan di bagian bawah sini adalah untuk lampu senya, Cak. Nah, ini dari samping, Cak. Dari samping ini bisa kita katakan serupa tapi nggak sama. Mungkin teman-teman kalau lihat di bagian area samping ini, kita akan ditarik pada sebuah desain yang sangat-sangat identik dengan picek yang kita kenal. Ya, bahasanya kayak perahu, Cak. Tapi kalau kita pelototin di bagian depan sini, justru kita menemukan perombakan yang betul-betul signifikan. Karena Honda melakukan upaya untuk membuat bodi depannya itu lebih menjorok. Jadi lebih apa ya, kita katakan tuh kayak ya menjorok, Cak, bahasanya. Sementara yang sebelumnya kan agak melengkung ke dalam ya. Mungkin kita perlu komparasi buat sama semuanya ya. Dengan yang lama, tapi yang jelas untuk area depan ini lebih menjorok, lebih moncongnya tuh lebih keluar aja, lebih keluar. Jadi bisa kita simpulkan mungkin ya dari sisi pribadi, IWB pribadi ya, melihatnya suka di bagian lampu depannya sini, Cak, area di sini. Tapi kalau shape-nya IWB suka yang lama. Yang lama itu agak, nah tarik sini agak ke dalam, kemudian meruncing ke dalam. Dari luar ditarik ke dalam lagi. Kalau ini kan enggak, ini menjorok sampai keluar, baru ditarik ke bagian sini ya, bagian bawah sini. Jadi kalau kita lihat memang agak kaku aja. Namun jika kita perhatikan di bagian area headlampnya, jelas ini lebih agresif, lebih berkarakter, dan IWB juga sukanya di bagian area sini, Cak. Ini area sini lebih, kalau kita lihat banyak layer-layernya sehingga memberikan feel sporty. Dan teman-teman untuk joknya juga masih tetap sama. Tapi kalau nggak salah ya joknya ini agak dicoak, Cak. Jadi lebih ke dalam sehingga akan ada pembeda antara depan dan belakang. Jadi kalau yang belakang bakal merasa tinggi dan tidak ambles, sementara di bagian depannya juga merasa ada kayak penahannya. Jadi kalau secara kenyamanan seharusnya mungkin nyaman ya, karena kita nggak perlu lagi khawatir akan melorot atau apapun. Jadi seperti itu, dan belakang sini agak mirip dengan yang lama. Tapi jelas kalau kita bandingkan head to head pasti berbeda total, kecuali bagian knalpotnya. Lalu untuk belakangnya pengeremannya satu piston, Cak, sama dengan sebelumnya, dan swing armnya juga ada sedikit revisi. Tapi detail dari motor ini berubah total, detailnya berubah total, kecuali bagian pelek, knalpot, dan tentu saja kalau kita lihat bagian tuasnya, kemudian juga bagian spionnya masih identik dengan sebelumnya, Cak. Nah, ini teman-teman dilihat dari bagian atas bagaimana cover stangnya yang memang banyak tekuk-tekukan ya Kang Mas ya. Walau dari kacamata pribadi kita melihatnya warnanya ini yang kurang klop ya. Putihnya terlalu banyak sih kalau kita lihat, jadi agak mengganggu aja. Tapi inilah generasi terbaru PCX yang seharusnya ya, secara umum motor ini lebih ganteng dibandingkan dengan sebelumnya. Lebih ganteng seharusnya karena memang lebih lengkap. Kita lihat nih cover stangnya lebih rapi tentunya, dan bagian speedometernya yang sudah TFT LCD untuk yang varian tertingginya. Nah, ini, Cak, yang disebutkan tadi bagaimana Honda ya nih ya menjejali dengan speedometer yang sudah TFT LCD, jadi model yang sudah color. Dan jika kita perhatikan di sini ya teman-teman, ada jam di sini ya, jam digitalnya, kemudian juga di bagian area sini ada indikator. Ini sekali lagi nggak terlalu kelihatan ya, Cak, ya, indikatornya apa, tapi yang jelas sepertinya ada koneksi dengan handphone ini, Cak. Lalu di bagian area sini adalah fuel maksudnya bar indikator BBM, dan ini adalah untuk takometernya RPM. Jadi RPM-nya ratanya di angka 9000, dan indikator atau informasi speednya ternyata sangat jelas terlihat. Jadi 0 km dan sebagainya di sini, Cak. Di sini 2 meter dan sebagainya, dan di area sini ini informasi untuk heater gripnya ya, kalau kita nggak ada nantinya. Dan ini adalah lampu jauhnya. Gitu kira-kira Kang Mas ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini,
shape dari cover stangnya yang anggun ya. Jadi kita kelihatannya seperti benar-benar kayak Forza sih. Mirip banget dengan Forza. Lihat nih Cak ya, seperti ini bagian body-bodinya ya. Bagian covernya yang memang kelihatan lebih mewah Cak. Dan sementara sebelah kanan ada indikator atau tuas, bukan tuas sih, maksudnya knob. Idling stop system ya. Jadi kalau kita nyalakan ya biasalah kita usah terangin. Ini ada lampu hazard. Tombolnya. Jadi model tombol bukan model tuas ya. Jadi tombol seperti yang sebelumnya. Ini adalah starter. Ya sama sih Cak. Dan di sini adalah nongol untuk tabung olinya kiri kanan seperti ini karena sudah di cover sekali lagi. Jadi kelihatan lebih rapi aja kalau kita lihat seperti ini Cak. Nah ini dia Kang Mas yang Ibu sebutkan tadi bagaimana bentuk headlampnya. Stop lamp maksudnya Cak. Jadi stop lamp secara default maka sampai menemukan yang nyala itu di bagian sini Cak. Jadi sudah full LED. Teman-teman jangan salah, ini sudah full LED. Nah seperti itu, sini nyala Kang Mas ya. Ini nyala, sementara pada saat sama ngerem maka yang nyala adalah atas. Jadi pada saat default maka yang nyala ini. Jadi modelnya kayak semi U gitu ya. Dan sebelah kiri kanan ini adalah lampu senya. Jadi memang perubahannya terasa di bagian area sini. Kita akan lihat nantinya lah apa yang realnya seperti apa. Karena gambar kadang-kadang kan tidak puas gitu ya. Kalau kita lihat secara ya hanya picture aja bukan video, itu kita kurang asli gitu ya rasanya tuh. Next kita lihat. Nah ini adalah bagian area moncongnya yang kita sudah share tadi ke semuanya. Bagaimana Ibu tekankan headlampnya yang berubah sesuai dengan sketsa Iwan Banaran. Yes, ini dia Cak. Jadi sketsa tadi yang kita sudah share ke semuanya. Jadi kira-kira demikian Kang Mas ya. Generasi terbaru dari PCX yang terbaru, yang generasi paling fresh dan diduga akan diluncurkan di awal Desember ini Cak. Nah, Kang Mas ya, wes padang jinglang terang benderang. WP sudah tuturkan kesampaian dengan detail seperti apa sosok PCX yang di Eropa menggunakan cc yang lebih kecil, yakni 125 cc ya, 125 cc. Jadi memang Kang Mas ada perbedaan kebijakan dari Honda yang berkaitan dengan apa yang di sana ya, marketnya seperti apa. Memang market di sana 125 cc lebih hot dibandingkan dengan yang 160 cc. Tapi teman-teman tentu saja beda di Eropa, beda pula di tanah air. Karena sampai tahu sendiri ya, bahwa AHM sudah memberikan PCX generasi yang kedua dari versi lokal ya. Kita sebutnya bukan yang sebelumnya, tapi yang lokalnya punya. Jadi yang sudah diproduksi di Indonesia. Dan ini adalah generasi yang kita sudah pernah bahas sama semuanya. Generasi yang secara looks berubah seperti tadi. Pertanyaannya begini Cak WB, terus kapan peluncuran di tanah air? Nah ini Kang Mas. Jadi teman-teman, IWB sebenarnya juga sudah mendapatkan terawangan yang rada-rada ya, kita rada goncang sih, soalnya sama tahu sendiri kita menerawang kemarin ternyata yang nongol Scoopy, sehingga kita memprediksi bahwa AHM kita duga biasanya meluncurkan PCX itu di bulan, biasanya Cak ya, itu di bulan apa namanya, di bulannya itu bulan Februari, di awal tahun, biasanya demikian. Namun yang membuat IWB sedikit bingung adalah secara kasat mata pergerakan dari AHM ini begitu serius ya. Jadi begitu intensif, serius, dan juga pergerakannya cukup masif. Namun sekali lagi semuanya kan tergantung dari strategi marketing dari AHM Cak. Karena walaupun mungkin di pos-pos atau vendor-vendor ataupun di beberapa apa ya, kita bahasanya di beberapa jaringan untuk membuat sebuah utuh motor. Karena sama tahu sendiri sudah bahas berkali-kali, untuk meracik motor utuh itu dibutuhkan banyak komponen, ratusan komponen yang berkaitan dengan motor itu sendiri. Mulai dari peleknya, mulai dari knalpotnya, tangkinya, kemudian juga kabel-kabelnya, wiringnya, elektronik, semuanya. Jadi kelistrikannya itu semuanya kan berkaitan. Jadi kalau dari pergerakan mereka itu cukup masif. Tapi teman-teman begini Cak, kita tahu bahwa PCX ini diproduksi di Indonesia akan tetapi juga diekspor ke banyak negara. Makanya kita rancu nih pergerakannya apakah berkaitan dengan PCX 125 atau PCX 160 hingga, nah ini Cak yang penting, hingga pada akhirnya ya kita duga sepertinya AHM sudah mengirimkan invitation atau undangan kepada media-media. Ini IWB katakan media karena memang sampai detik ini pun IWB belum mendapatkan undangan apapun. Jadi belum ada spill apapun. Tapi kalau kita lihat berita di sini Cak, nah ini adalah berita dari sebuah media yang mengulas dengan tegas dan lugas bahwa AHM diduga sangat erat hubungannya dengan nanti yang kita bahas tadi ya, maksudnya sangat erat hubungannya dengan peluncuran produk
diduga AHM akan meluncurkan produk baru di awal Desember. Dan yang mengejutkan adalah di sana media tersebut secara lugas dan gamblang juga menyebut nama salah satu korkom ya. Jadi salah satu korkom ini hubungannya dengan media Cak ya. Jadi media kayak wartawan, jurnalis itu menyebut atas nama salah satu korkom orang seniornya lah ya, pejabat tingginya dari AHM. Itu adalah Burinaya namanya ya, di sana disebutkan di sana ya, tersebut di sini. Dan di sana disebutkan pula bahwa motornya adalah New PGX. Nah, dari sini Kang Mas, kita pun jadi sangat yakin bahwa satu, peluncuran dari PGX sepertinya memang dipush oleh AHM akan diluncurkan di awal Desember. Kenapa IWP cukup yakin? Gini Cak, media itu nggak sembarangan, harusnya kan begitu Cak. Pasti media memang mendapatkan sumbernya. Media berdasarkan informasi yang sahih dari pabrikan. Sekali lagi, kita sendiri memang blogger-vlogger belum ada informasi, tapi maksudnya berita tersebut bisa kita jadikan acuan. Ini berkaitan pula dengan pergerakan yang masif dari AHM yang sebenarnya kita endus sebelum Scoopy meluncur. Makanya kemarin sempat kita agak goyang Cak ya, maksudnya agak rancu. Karena di sisi lain kita percaya diri bahwa PGX yang diluncurkan oleh AHM, tapi tiba-tiba ternyata AHM malah meluncurkan Scoopy. Makanya Kang Mas, yang kali ini IWP sangat yakin, 1000 yakin. Ya akurasinya di atas 80% lah ya. Bahwa di awal Desember Astra Honda Motor kita duga berdasarkan informasi media tersebut, berdasarkan informasi yang disebut di sana, berdasarkan informasi atau sumber yang disebutkan pula oleh media tersebut dari Korkom ya AHM, maka kita sangat yakin New PGX akan diluncurkan di awal Desember. Jadi bulan depan Cak, sebentar lagi. Makanya kalau sudah awal Desember tuh berarti kan dari tanggal 1 sampai dengan 7 biasanya. Kalau awal kan berarti kan minggu pertama. Jadi teman-teman, sampean pantau saja seperti apa. Sampean selalu pantau dan juga pantengin iman kebenaran. Karena tentu IWP akan menunggu, IWP akan memantau dengan seksama. Sebab biasanya kalau memang akurat, seharusnya tidak lama lagi akan ada undangan, walaupun sejauh ini kita belum menerima Cak. Jadi kita harapkan ya dengan video ini mungkin nanti akan ada undangan betul-betul. Ya kalau memang meleset, mau dimaafkan, tapi bukan salah IWP Cak, karena kita berpatokan dari media yang ada di sini tadi ya. Jadi media tersebut memberikan konfirmasi yang kita cukup percaya bahwa memang seharusnya akurat. Ya, kita kalau lihat dari pergerakan dan juga persiapan semuanya memang seharusnya sudah sangat siap Cak. Tinggal ketok palu aja dan seharusnya official nantinya di awal Desember New PGX 160 akan diluncurkan di Indonesia. Teman-teman semuanya, kita lihat seperti apa perubahannya, apakah identik dengan Eropa, dan apakah ada versi yang sudah TFT LCD. Akan sangat menarik untuk kita pantau. Sama pantengin terus yang benaran, yang pasti Cak. Jadi sampean akan mendapatkan update informasi yang paling jos dari WP kalau memang betul adanya ya. Jadi New PGX 160 yang terbaru sepertinya tidak lama lagi. Sampean pantau dan siapkan celengan sampean Cak. Seperti biasa, kalau sampean suka video like, share, dan subscribe. Ojo Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.